Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Enterprise Research Planning mengenai penjualan pada Theo dan Kim menggunakan aplikasi Odoo berbasis web. Dengan anggota kami yang terdiri dari Krisartini, Diana Anggraini, Evana Intan Kumalasari, saya Galistia Yuda, dan Shirley Olivia Maulani. Nah, untuk latar belakangnya, itu Theo dan Kim Bedding merupakan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan spray dan bed cover yang sudah berdiri sejak tahun 2017. Selama ini penjualan bisa dipesan oleh pelanggan melalui datang ke toko, melalui media aplikasi WhatsApp, dan walk-in. Dan dalam hal ini, Theo dan Kim Bedding masih menggunakan pencatatan manual, di mana dalam pencatatan penjualan serta pemesanan pada formular dalam bentuk kertas, sehingga menimbulkan beberapa masalah, yaitu seringnya terjadi kesalahan dalam proses pencatatan, pengiriman, pembayaran, seringnya terjadi kehilangan form pemesanan, serta sulitnya merekap data penjualan karena terlalu banyak form pemesanan. Cara-cara seperti ini dianggap sudah tidak efektif lagi untuk digunakan karena menyebabkan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya dengan adanya penggunaan kertas dan tinta yang banyak. Oleh karena itu, untuk membantu dan memudahkan Theo and Kim Bedding dalam menjalankan proses bisnisnya, penulis mencoba mengimplementasikan sebuah sistem enterprise research planning dengan menggunakan aplikasi Odoo yang dapat memenuhi kebutuhan pada Theo and Kim Bedding. Nah, permasalahan yang pertama adalah proses pencatatan, penawaran, dan penjualan yang belum terstruktur. Yang kedua, kesalahan harga dan spesifikasi barang. Yang ketiga, untuk nomor purchase order yang kita biasa singkat dengan PO, dan delivery order untuk DO. Yang keempat, transaksi penjualan relatif memerlukan waktu yang lama. Untuk tujuannya akan dibacakan langsung oleh rekan saya, Shirley Octaviani. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan tujuan implementasi Theo and Kim. Tujuan yang pertama adalah sebagai salah satu persyaratan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Enterprise Resource Planning pada program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri. Kemudian tujuan yang kedua adalah menerapkan sistem Enterprise Resource Planning yang dapat memenuhi kebutuhan terhadap proses bisnis penjualan serta mengurangi ketidakakuratan dalam pencatatan data sehingga pencatatan data terdokumentasi dengan baik dan juga mengintegrasikan sistem antar bagian. Pengolahan penjualan juga dapat teratasi dengan baik sehingga mengurangi kesalahan dalam pencatatan data. Kemudian software yang digunakan adalah Odoo. Odoo adalah suatu aplikasi Enterprise Resource Planning modern yang dapat digunakan secara open source. Di aplikasi Odoo memiliki berbagai jenis program aplikasi bisnis yang termasuk sales, CRM, point of sale, inventory, purchase, manufacturing, finance, dan accounting, dan lain sebagainya. Pengguna hanya tinggal menginstal modul-modul yang dibutuhkan. Modul yang tersedia adalah standar sistem internasional. Odoo diciptakan dengan menggunakan framework Open Object yang memiliki arsitektur dalam MVC atau yang disebut model View Controller, sehingga dapat digunakan dengan fleksibel, memiliki GUI yang bagus dan sistem pelaporan yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Berikut adalah use case Theo and Kim Bedding. Marketing membuat material produk, membuat order, konfirmasi order, membuat faktur penjualan, mengkonfirmasi pengiriman, melihat laporan penjualan, mencetak laporan penjualan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana. Baik, selanjutnya saya lanjutkan, yaitu tampil rancangan program. Setelah mengidentifikasi proses bisnis yang ada pada Theo and Kim Bedding serta mencocokkan dengan proses bisnis yang ada pada Odo, maka penulis menetapkan bahwa modul yang dibutuhkan oleh divisi marketing Theo and Kim Bedding adalah modul sales. Oke, baik, selanjutnya kita membuka website Odonya, masukkan email dan kata sandi, lalu klik masuk. Buat database untuk perusahaannya. Untuk cara membuat database-nya, yaitu klik create. Pilih modul penjualan. Karena ini menggunakan website, jadi untuk uji coba gratis itu 15 hari. Lalu klik lanjutkan. Masukkan nama perusahaannya. Theo and Kim Bedding. Negara Indonesia, bahasanya Inggris. Skala perusahaannya 5-20 karyawan. Klik mulai sekarang. Baik, ini adalah tampilannya. Di sini kita akan menggunakan modul penjualan. Untuk memulai modul ini, pertama kita akan memasukkan produk terlebih dahulu. Dengan cara klik menu produk, lalu produk. Untuk membuat produk baru, klik buat. Lalu, masukkan nama produk, local supply, ukuran 200 kali 35. Dengan back cover, ukuran 260 kali 230. Di sini tipe produknya produk konsumsi. Lalu masukkan harga jual seharga 800.000. Di sini kita tidak menggunakan pajak pelanggan. Lalu untuk modal ini dia sama aja dengan harga beli dari suppliernya, yaitu seharga 700.000. Setelah itu untuk menyimpannya klik buat. Untuk mengecek apakah produk itu sudah masuk atau belum, klik menu produk. Berikut adalah produk-produk yang sudah dimasukkan pada menu produk. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Kris Hartini. Silakan Kak Kris Hartini. Kakak Diana. Kemudian saya akan lanjutkan untuk menu pelanggan. Ini kita klik menu order, lalu pelanggan. Setelah itu untuk membuat pelanggan baru, klik buat. Terus kita pilih individual, masukkan nama pelanggan. Ini saya masukkan nama Hanan. Masukkan alamat. Saya input alamat Jalan Jagakarsa. Terus kita input kota Jakarta Selatan. Kemudian kode pos. Kode posnya di sini 12620. Negaranya di sini Indonesia. Lalu masukkan nomor ponsel. Ini saya masukkan nomor 0814 111 00959. Masukkan email krishartini1@gmail.com. Lalu setelah masukkan email, selesai mengisi pelanggan. Untuk menyimpannya kita klik buat. Tampilannya seperti ini.
Ini ada nama pelanggan yaitu Hanan yang tadi kita input. Lalu akan dilanjutkan oleh Kakak Evana. Terima kasih Kak Kris, saya akan melanjutkan proses order jual. Klik order, kemudian klik order, lalu klik buat, lalu isi nama pelanggan dengan nama Hanan, kemudian isi expressionnya tanggal 6 dan 12, kemudian syarat pembayarannya 15 hari, lalu isi pilih produk yang akan dibeli. Ini kita akan pilih ukuran spraynya 120 kali 200 kali 30. Kemudian kuantitasnya 1 dengan harga 210.000. Kemudian di sini jumlahnya yaitu ada di 210.000. Kemudian kita kirim sebagai email. Lalu kirim. Kemudian konfirmasi. Lalu kita akan buat faktur, yaitu klik buat faktur. Lalu di sini kita buat fakturnya regular invoice, lalu klik invoice. Kemudian konfirmasi. Lalu kita akan membuat pembayarannya, yaitu buat pembayaran. Lalu kita akan pilih cash di sini karena melalui pembayarannya melalui cash. Kemudian create and payment. Jika pembayarannya sudah lunas akan ada label lunas. Kemudian di sini kita akan send and print. Perbedaannya dengan yang tadi yaitu untuk tampilan ini bisa mencetak. Send and print. Kemudian akan terdownload bentuk invoice yang berbentuk PDF yang akan bisa dicetak. Sini ada harga, kuantitas, dan nama barangnya, kemudian ada totalnya. Lalu kemudian kita ke klik order. Jika sudah melakukan pembayaran akan bertuliskan selesai. Jika belum melakukan pembayaran akan bertulisan belum selesai. Selanjutnya yaitu laporan. Ini tampilan untuk laporan penjualan yang telah kita input sebelumnya. Dari kesimpulan yang kami buat berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa proses pengelolaan pencatatan order, laporan penjualan tertata dengan sehingga tidak ada kesalahan dalam menyebut harga-harga dan spesifikasi barang. Saran yang kami buat ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang penulis berikan adalah perlu diadakan pengembangan dengan penerapan baik pada aplikasi Odoo yang dapat membantu karyawan bidding serta perlu adanya penambahan fungsi yang dapat membantu bagian penjualan dan berkomunikasi dengan bagian produksi. Penutup dari kami, demikian presentasi tugas RP dari kelompok kami yaitu kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan atas penyampaian